bersama kami di Kompas Petang. Tadi sudah melakukan audiensi dengan Komisi Yudisial. Boleh diinformasikan kepada kami apa saja yang menjadi poin-poin pembahasan dalam audiensi ini? Iya, terima kasih Kompas Petang. Yang pertama, audiensi ini adalah tindak lanjut dari laporan kami pada minggu lalu ya, atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Majelis Hakim perkara Pak Tom Lembong. Yang kedua, pelanggaran-pelanggaran tersebut tentu bukan pelanggaran yang konteksnya substantif materi pokok perkara, melainkan pelanggaran yang di dalam dugaan profesionalisme hakim ya, yang menyangkut tentang kode etik profesionalisme hakim. Nah, salah satunya adalah hakim tidak mengedepankan asas presumption of innocence atau asas praduga tidak bersalah. Yang kedua, hakim juga tidak mencerminkan perlakuan dalam ruang sidang itu sebagai pihak yang netral gitu. Jadi ada beberapa kejadian yang menurut kita loh, seharusnya hakim kan tidak berstatement sedemikian, tidak berlaku demikian, tapi kenapa melakukan hal tersebut? Untuk itu sebenarnya kemarin dengan ada atau tidak adanya abolisi, kita sudah mempersiapkan laporan-laporan ini. Nah, contohnya pada saat pemeriksaan BAP Ibu Rini Sumarno, ya kan, itu ternyata itu kan sudah 4 kali panggilan jaksa mengatakan. Nah, tapi Bu Rini Sumarno bilangnya lagi ada agenda keluarga di Solo. Padahal hakim ini punya kewenangan memerintahkan jaksa untuk menghadirkan secara paksa. Kenapa dia tidak melakukan itu, malah melakukannya adalah memberikan izin kepada jaksa penuntut umum. Jadi artinya secara garis besar Pak Tom ingin mengajukan keberatannya bahwa ada rasa ketidakadilan saat kasus ini ditangani Tipikor. Mas Zaid, kalau boleh tahu, tadi kan juga diberitahukan bahwa Komisi Yudisial sudah membentuk tim analisis internal. Apa saja sih yang akan dianalisa oleh Komisi Yudisial ini? Ya, penting saya jelaskan dulu bahwasanya Pak Tom ini tidak dalam rangka balas dendam atau menyerang institusi atau apapun dalam hal yang sifatnya destruktif. Beliau secara tegas dalam konferensi pers tadi menyatakan ini adalah kritik, ya kan, evaluasi yang bersifat konstruktif. Agar apa? Agar tidak ada lagi hakim-hakim di Republik Indonesia ini yang memperlakukan atau menangani suatu perkara itu tidak mengedepankan asas-asas kejujuran, asas profesionalitas dan mengedepankan etik dan profesionalisme hakim. Nah, tim yang sudah dibentuk oleh Komisi Yudisial tadi disampaikan langsung oleh Komisi Yudisial dalam audiensi. Jadi Komisi Yudisial itu sudah membentuk tim untuk melakukan analisa. Cuman mereka memang minta waktu karena memang putusan ini kurang lebih 1000 lebih halamannya. Walaupun kita sudah mencoba mempermudah, kita resume dari laporan-laporan kita dan bukti-buktinya udah kita permudah. Tapi tim dari Komisi Yudisial sudah terbentuk. Nanti apakah ini masuk dalam ranah pelanggaran kode etik dan kehormatan hakim, ataukah ini masuk ke dalam ranah teknis yuridis, nanti asli tim analisanya yang akan melakukan analisa terhadap laporan kami. Tetapi setelah ini langkahnya adalah Pak Tom akan dimintai keterangan dulu atas laporan yang sudah Pak Tom buat ini. Mas Zaid, tentunya untuk membuktikan ada tidaknya indikasi pelanggaran dari hakim di Tipikor tersebut yang menangani kasus Tom Lembong, apakah tim kuasa hukum sudah mempunyai bukti-bukti kuat yang turut dilampirkan? Dan apakah dasar ataupun motivasi dari pelaporan ini termasuk soal saksi penting yang tidak dihadirkan di pengadilan? Salah satunya. Jadi kalau dalam prinsip kita, mahkota seorang hakim itu ada dalam putusannya, dan mahkota sebuah putusan ada dalam pertimbangannya. Nah, salah satunya itu adalah pertimbangan-pertimbangan yang menurut kita tidak mengedepankan asas-asas tersebut. Di luar yang tadi sudah kita sampaikan bahwasanya ada dugaan-dugaan pelanggaran ketidakprofesionalan dan juga pelanggaran atas profesionalan hakim dan kode etik dalam menjalankan proses persidangan. Ada 2 poin tersebut yang kita prioritaskan. Nah, mengenai bukti, salah satu bukti yang kita ajukan adalah sama persisnya pertimbangan dengan isi BAP, yaitu adalah keterangan dari Bu Sri Agustin yang menyatakan bahwasanya yang perintah dari atasan itu adalah perintah dari saudara Pak Tom Lembong. Padahal Pak Tom tidak ada pernah menerbitkan perintah yang dimaksud dalam keterangan kesaksian itu. Gitu. Baik. Jadi memang pada faktanya
dalam persidangan itu perusahaan swasta itu memang tidak ada yang dapat perintah dari Pak Tom ataupun dari Kementerian Perdagangan, Mhm. khususnya Dirjen Daklu itu tidak ada yang menerima perintah Pak Tom untuk menunjuk siapa-siapa aja perusahaan-perusahaan yang melakukan importasi gula termasuk juga terhadap distributornya Baik, gitu. Itu tidak pernah ada. Tapi baik, isi BAP-nya itu sama persis dengan pertimbangan inilah salah satu dasar baik. yang kita adukan. Baik, terima kasih Mas Zaid Musafi, kuasa hukum dari Thomas Trikasih Lembong. Terima kasih.